warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panalan akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Septiani dengan NIM 02011182328005. Halo, perkenalkan, nama saya Dea Septiani Amanda dengan NIM 02011182328015. Perkenalkan, nama saya Anissa Mauda Siva dengan NIM 02011182328061. Halo semuanya, aku Clarisha Iza Maulidia dengan NIM 02011182328019. Perkenalkan, nama saya Adrian Gilang Samudra Kuning dengan NIM 020111828071. Jadi, mari kita bahas tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi, UUD 1945 bukan satu-satunya konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia loh. Sebelum dan sesudahnya ada konstitusi lain, seperti Konstitusi RIS, UUD 1950, UUD 1945 yang asli. Bahkan pada masa kolonial Hindia Belanda pernah diberlakukannya RR dan IS, itu nanti kita akan bahas satu persatu, yang dijadikan hukum dasar layaknya UUD. Nah, pergantian konstitusi tersebut itu dikarenakan adanya fakta dan keyakinan bahwa pada masa itu konstitusi tersebut sudah tidak layak karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu mari kita bahas masanya satu persatu. Yang pertama ada masa RR atau Regering Reglement, atau lengkapnya ada Reglement of Het Beleid dan Regering in Nederlands Indie, atau secara harfiah berarti peraturan pemerintah dalam bahasa Indonesia, yang dimana itu sejajar dengan Undang-Undang Dasar atau Grondwet. Nah, sedangkan secara yuridis RR ini artinya peraturan umum yang dijadikan peraturan dasar yang dibuat oleh Raja atau Ratu Belanda bersama parlemen untuk mengatur pemerintah daerah jajahan Hindia Belanda. Nah, hal ini itu merupakan amanat dari pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet Belanda yang mengatakan kalau raja itu memiliki kekuasaan tertinggi atau daerah jajahan dan harta kekayaan di bagian dari dunia. Nah, lalu RR ini diundangkan di Stadsblad 1855 nomor 2 yang terdiri dari 8 bab dan 130 pasal tentang pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ada juga tentang politik hukum pemerintahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum yang dimana dimuat pada pasal 75 RR, yang dimana asasnya ini sama sebagaimana dimuat pada pasal 11 Algemene Bepalingen Verwetgeving voor Indonesia atau AB pada Stadsblad 1847 nomor 23 yang berisikan dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim itu harus menggunakan hukum perdata Eropa untuk orang Eropa dan hukum perkara adat untuk orang bukan Eropa atau orang bumi putra atau timur asing. Nah, RR ini itu sempat mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Yang pertama pada tanggal 22 Desember 1818, yang kedua pada tanggal 30 Agustus 1827, yang ketiga pada tanggal 16 Mei 1869, dan yang keempat itu pada tanggal 20 Februari 1836. Dan juga ada beberapa organisasi yang diatur dalam RR seperti Gubernur Jenderal, Parlemen, Mahkamah Agung, Pengawas Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung. Selanjutnya yang kedua yaitu ada masa Indische Staatsregeling atau biasa disebut dengan IS. Adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada 1 Januari 1926 sebagai pengganti dari Regeringsreglement karena adanya perubahan Grondwet Belanda pada tahun 1922. Pada masa berlakunya IS, peraturan pemerintah Hindia Belanda diatur dan dibuat oleh pemerintah Belanda bersama orang-orang Volksraad atau lembaga perwakilan rakyat yang sebagian besar anggotanya berasal dari orang Indonesia asli. Selayaknya sebuah konstitusi, IS juga mengatur mengenai masalah ketatanegaraan dan juga alat-alat kelengkapan negara di Hindia Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa harus diadakannya perubahan dalam organ-organ yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini diatur dalam bab 6 tentang kekuasaan Raja Van de Maat des Konings, khususnya artikel 61 ayat 1 dan 2 Grondwet 1922 yang mengatur lembaga-lembaga dalam pemerintahan Hindia Belanda. Keberadaan IS sebagai peraturan yang seolah-olah dijadikan konstitusi Hindia Belanda tetap dipertahankan pada masa Jepang.
Hal ini menunjukkan berarti IS tetap berlaku meskipun beberapa posisi tertentu sudah dibekukan seperti Polrestar dan Gubernur Jenderal yang sudah digantikan dengan Gun Seikan. 3. Masa UUD 1945. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan draft konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau bisa dibilang KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan rancangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa dibilang BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Menariknya, PPKI matematis hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk mengesahkan rancangan undang-undang. Waktu yang teramat cepat ini disebabkan derasnya tuntutan serta keadaan yang mengharuskan negara Indonesia yang baru merdeka harus segera memiliki konstitusi. Hasil konferensi meja bundar KMB yang dilaksanakan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan berdirinya Republik Indonesia Serikat. Nah, konferensi tersebut dihadiri oleh Muhammad Hatta sebagai delegasi Republik Indonesia, Sultan Hamid II sebagai delegasi daerah-daerah yang terbentuk asuransi untuk permusyawaratan federal dan berhasil menyepakati 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS. Ketiga, mendirikan uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Secara keseluruhan, konstitusi RIS berlaku untuk negara RIS, namun tidak menghapuskan berlakunya UUD 1945 yang dalam hal ini hanya berlaku untuk negara RI yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Bagian-bagian daripada konstitusi RIS ini yaitu pada bagian bab 1 itu tentang negara RIS terdapat 6 bagian. Bab 2 tentang RIS dan negara-negara bagian terdapat 3 bagian. Bab 3 tentang perungkapan RIS terdapat 5 bagian. Bab 4 tentang pemerintahan terdapat 6 bagian. Bab 5 tentang konstitusi. Bab 6 tentang perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan penutup terdapat 3 bagian. Yang keempat adalah Undang-Undang Sementara 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata mendapat banyak penolakan dari negara-negara bagian lainnya. Beberapa negara bagian bahkan secara terang-terangan menuntut untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Kabinet RIS selanjutnya mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah. Selanjutnya, negara Pasundan ikut mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahannya diambil alih oleh pemerintah RIS. Kemudian, pada akhirnya negara-negara bagian lainnya juga melakukan hal yang sama hingga pada awal bulan Mei 1950. Tinggal negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur saja yang belum menyerahkan tugas-tugasnya tersebut. Nah, kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan kemudian ditangkap oleh parlemen. Pada 19 Mei 1950, ditandatanganilah piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta setelah mendapat mandat penuh dari negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur. Sedangkan pihak Republik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri
A. Halim. Selanjutnya untuk menindaklanjutinya, maka dibentuklah sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang nantinya disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia, DPR, dan Senat RIS. Naskah UUDS 1950 selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 yang terdiri atas mukadimah, 6 bab, 146 pasal, dan 1 aturan peralihan. UUDS 1950 sebagaimana ide dasarnya hanya bersifat sementara. UUDS digunakan sebagai landasan konstitusional bagi proses transisi dari bentuk negara serikat menjadi kesatuan. Nah, di dalam UUDS ini ditentukan adanya sebuah majelis konstituante yang dibentuk melalui pemilu dengan tugas membuat undang-undang dasar yang baru sama sekali. Hal ini dapat ditelusuri dalam pasal 134 UUDS 1950 bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Yang terakhir yaitu ada masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante yang dibentuk dan diberi tugas membentuk konstitusi yang permanen ternyata tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan selama hampir 2,5 tahun bersidang, konstituante tetap tidak dapat membuat konstitusi sebab tidak pernah mencapai quorum 2/3. Situasi ini kemudian diperparah dengan adanya beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah seperti DITII di Aceh pada 20 September 1953 dan kelompok pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958. Dengan adanya hal ini, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada sidang konstituante dengan membuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke masa Undang-Undang 1945 tanpa melalui proses amandemen. Terdapat 4 alasan penting kenapa Presiden Soekarno menggunakan jalur penyelesaian ini. Pertama, dalam keadaan genting saat itu, Undang-Undang 1945 bisa menjadi jalan keluarnya. Kedua, makna simbolik dari Undang-Undang Dasar 1945 sangat besar, yakni sebagai undang-undang yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Dan yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, amanat Presiden ini justru menjadi perdebatan panas yang tidak pernah selesai dalam konstituante, terutama mengenai kembalinya konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945. Kebuntuan dalam sidang konstituante membuat Presiden Soekarno menggunakan jalur darurat dengan mengeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Sekian video resume dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.